Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok sedikit amat ini, banyak yang nggak masuk. Kemana ini? Mungkin ada halangan, Pak. Nggak punya kuota. Oh, ya. Mungkin langsung bisa dipimpin berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Siapa ini? Ketua fraksi. Saya, Pak. Iya, mungkin bisa dipimpin berdoa dulu. Baik, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan umur kita. Al-Hadiniya bibarakati suratul Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Kali ini pembelajaran menulis. Judulnya literasi buku fiksi serta non-fiksi. Langsung saja saya jelaskan tentang buku fiksi dulu. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita ataupun peristiwa yang tidak sesungguhnya. Begitu sebaliknya dengan non-fiksi. Non-fiksi merupakan buku yang berisikan peristiwa sesungguhnya yang diinformasikan bagi komentar, opini, atau kajian penulis. Dengan kata lain, buku fiksi merupakan buku yang di dalamnya berisi cerita, rekaan, ataupun khayalan. Sebaliknya, buku non-fiksi merupakan buku yang terbuat bersumber pada kenyataan serta realitas. Jadi buku fiksi itu hanya rekaan. Unsur yang terdapat dalam buku fiksi serta non-fiksi itu antara lain cover buku. Cover bukunya kalau resmi itu ya jelas itu. Kalau resmi itu kan ilmiah, berarti non-fiksi. Kemudian kalau tidak resmi biasanya ya cover-cover seperti ada gambarnya gitu. Kemudian rincian subbab buku. Rinciannya sudah tertata rapi apabila non-fiksi. Kemudian judul bab, kemudian contoh tokoh serta penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Tuh. 5 langkah membaca dengan SIR. SIR itu yang pertama survei atau penelaahan serta pendahuluan. Yang kedua question atau bertanya. Yang ketiga read atau baca. Yang keempat recite atau mengutarakan kembali. Dan yang kelima review atau mengulang kembali. Aktivitas membaca dengan memakai tata cara SIR hendak lebih efisien dan membolehkan hasil yang lebih optimal. Buat memakai tata cara ini, saat sebelum membaca kita melaksanakan survei terhadap teks tersebut agar mendapatkan cerminan universalitas dari suatu teks dengan metode memandang bagian permulaan serta akhir. Ini misalnya pada dikala hendak membaca buku, kita menyurvei terlebih dulu judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, catatan isi, kata pengantar rangkuman, serta catatan perpustakaan. Itu masih kaitannya dengan membaca SIR. Sekarang langkah untuk menyusun sinopsis. Yang pertama, membaca totalitas cerita fiksi dengan seksama. Yang nomor 2, mencatat bagian-bagian fiksi yang penting. Yang 3, menyusun bagian-bagian yang berarti cerita fiksi menjadi satu. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian berarti cerita fiksi jadi satu paragraf yang berkesinambungan. Kemudian ada ketentuannya.
Yang pertama, membaca fiksi dengan teliti. Yang kedua, mencermati gagasan asli pengarang. Isi hipnosis tidak boleh menyimpang dari isi buku. Yang keempat, mencermati urutan cerita sinopsis. Yang kelima, menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efisien. Terdapat sebagian metode yang bisa dicoba dalam menyusun rangkuman buku non-fiksi. Ini kalau merangkum. Yang pertama, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, memastikan pokok masing-masing paragraf. Setelah itu, yang kedua, memastikan pokok penting paragraf. Setelah itu, mencatatnya. Yang nomor tiga, menyusun pokok yang sudah ditemui menjadi intisari bacaan. Yang keempat, menyelaraskan serta menyunting kalimat-kalimat biar menjadi padu. Nah, ini sudah masuki ke topik kita, yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya fiktif. Yang nomor dua, berfokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja. Kemudian yang kelima, penokohannya sederhana. Yang keenam, tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Yang ketujuh, jumlah katanya pendek atau singkat. Yang kedelapan, habis sekali duduk kalau dibaca. Dalam puisi terdapat unsur intrik cerpen. Dalam cerpen terdapat juga unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur atau plot. Yang ketiga, setting. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, watak. Yang keenam, point of view. Yang ketujuh, amanat. Ada juga unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua pengaruh lingkungan sekitar, yang ketiga biografi pengarang, yang keempat gaya bahasa pengarang, yang kelima kondisi psikologi pengarang tersebut. Ada 6 struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan struktur tambahan dan menjadi pelengkap dalam cerpen. Ini biasanya letaknya di awal. Yang orientasi. Kemudian orientasi menjelaskan tentang perkenalan. Mulai dari latar belakang, waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerpen yang akan kita buat atau kita baca. Yang ketiga, komplikasi. Dalam struktur cerpen, bagian komplikasi disajikan satu paparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi, kebanyakan puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Ini berarti puncak kedua dari masalah yang kita baca. Kemudian yang nomor 5 ada resolusi. Setelah konflik yang semakin memuncak, tentunya akan ada suatu solusi dalam semua cerita. Begitu pula dalam cerpen. Ini sudah mulai penurunan konflik. Yang keenam ada kode. Kode merupakan pesan moral dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bisa tertulis ataupun secara tersurat. Ini unsur cerpen. Ini ada juga contoh cerpen singkat tentang cinta dan takdir. Nanti bisa dibaca. Kemudian ini ada tugas untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti akan dibagi oleh Mas Ari, minta tolong ya Mas Ari sebagai ketua kelas. Nanti dibagi tentang, ini kan ada 15 siswa, jadi nanti
ada 5 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 3 gitu. Baik, Pak. Tugasnya memilih satu nomor yang sama dan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi kalau memilih nomor 1 yang kanan, otomatis yang kiri juga terpilih gitu. Ini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Pengumpulannya itu melalui apa, Pak? Oh ya, pengumpulannya nanti di grup WhatsApp aja ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin sudah cukup, Pak. Mas Rizky, gimana? Ya Pak, insya Allah sudah paham Pak. Oh ya, sudah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.